Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun penjelasan ini baru akan dilakukan, tetapi saya yakin adik-adik sekalian sudah membuat rancangannya. Bahkan mungkin ada yang selesai ya. Bahkan mungkin ada yang sudah ada bantayan dan sebagainya, tinggal barangkali melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan penjelasan nanti, di mana kira-kira kelemahannya, di mana kurangannya untuk segera. Jadi berdasarkan Undang-Undang 5 2014 tentang ASN itu, maka sebenarnya ada prinsip-prinsip sebagai ASN yang mesti dijadikan sebagai anutan. Dan yang paling pertama adalah nilai dasar. Ada ditahukan nilai dasar itu ada 5 ya. Saya kira ini sudah terimplementasi di adik sekalian, dan saya berharap internalisasi ini tidak hanya sampai pada saat adik melaksanakan latsar ya, tetapi kita semua berharap bahwa nilai dasar itu betul-betul terpatri di dalam sanubari sekalian hingga nanti berhabituasi secara nyata di lapangan. Pada struktur di perjabatan ini kan Pulau Baru ini ada 3 yang kita kenali. Adik-adik sekarang berada pada tahap internalisasi ya. Jadi hari ini adalah merupakan tahap terakhir dari internalisasi itu, dan besok sudah akan mengarah kepada aktualisasi. Karena besok kan adik sudah akan mengalami bimbingan rancangan, selanjutnya lusa akan evaluasi rancangan, dan hasilnya nanti akan dijadikan sebagai habituasi nanti di lapangan gitu. Kemudian review ya, ada 3 komponen besar terhadap latsar ini. Pertama adalah sikap perilaku bela negara, ini terdiri pada 3 modul. Jadi sekalian, kegiatan itu sebenarnya isu itu ya, isu harus dikaitkan dengan ini sebenarnya, ya, isunya. Dan ini, ya. Kemudian komponen kedua adalah nilai dasarnya, sekira ini adik-adik sudah pahami, dan ketiga kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Saya perlu jelaskan pada sekalian bahwa kedudukan dan peran PNS dalam NKRI ini berkaitan dengan kegiatan, ya. Sementara nilai dasar itu berkaitan dengan tahapan kegiatan. Jadi beda ya. Makanya nanti di matriksnya itu tolong nanti dipisahkan. Jadi kegiatan itu berkaitan dengan kedudukan dan peran PNS NKRI. Kemudian nilai dasar itu berkaitan dengan tahapan kegiatan. Ya. Kemudian mekanisme di keperjabatan ini, Pulau Baru atau latsar ini selalu dikaitkan dengan nilai dasar dan kedudukan peran dan ASN ini. Selalu dikaitannya dengan ini. Ya. Jadi ketika adik ingin aktualisasi, tentu mengaitkan dengan ini. Ya, dikaitkan dengan ini. Kemudian ini pembelajaran aktualisasi ini sebagai intervensi agenda habituasi ya. Kenapa dikatakan sebagai intervensi? Karena sesungguhnya kan habituasi itu kan tidak perlu ada rancangan sebenarnya, ya. Jadi rancangan itu dijadikan sebagai apa namanya intervensi, karena ada konsep yang akan kita bawa ke daerah untuk dijadikan sebagai pedoman di melaksanakan kegiatan. Kemudian ada kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta pada pembelajaran ini ya. Yang pertama adalah merancang aktualisasi. Bagaimana misalnya supaya isu itu kualitasnya baik gitu ya. Kemudian kegiatannya, rencana kegiatannya, dan referensinya dengan aktualisasi dan teknik komunikasi. Jadi ini pentingnya adalah bahwa adik-adik harus membuat kegiatan itu sekuen. Tidak boleh terpenggal-penggal gitu ya. Harus berurutan gitu ya. Tidak boleh misalnya kegiatan 2 kemudian melompat ke
keempat gitu ya. Jadi harus berurutan, jadi sekuens istilahnya sekuen gitu ya, supaya alur pikirnya bisa lebih jelas dipahami oleh siapa pun nanti membacanya. Ini kan tadi saya katakan tidak ada role model, ya. Jadi dalam rangka menetapkan isu itu harus dikaitkan dengan mata pelatihan agenda ketiga. Ya. Ini kan agenda ketiga. Agenda ketiga negara. Yang kesehatan negara, nilai dasar ASN. Oke. Saya kembali ke tadi ya. Ini ya, agenda ketiga ya. Nah, ini yang menentukan untuk menentukan isu ya. Bukan anekanya, karena aneka itu adalah di dalam tataran tahapannya. Kalau kegiatannya adalah ini, ya. Oke? Oh, bab 1. Ya kan? Kemudian setelah menetapkan isu itu, bagaimana adik-adik membuat ada gagasan kreatif kegiatan. Jadi ada sejumlah tahapan, ada sejumlah kegiatan yang adik-adik harus lakukan. Jadi yang idealnya itu adalah minimal 5 ya. Minimal 5 kegiatan dan maksimal 9. Karena kalau lebih dari 9 itu akan menyulitkan untuk menyelesaikan aktualisasinya karena waktunya kan sangat sempit. Ya. Jadi kenapa sebenarnya kita mengharapkan maksimal 9 karena term waktu yang dibutuhkan untuk aktualisasi itu kan terbatas. Cuma 1 bulan ya. Kemudian tahapan kegiatan. Ditolong Anda perhatikan bahwa tahapan itu minimal 3 tahapan 1 kegiatan. Jadi tidak boleh kegiatan itu hanya 2 saja tahapannya. Itu minimal 3. Ya. Minimal 3. Kemudian setiap tahap itu minimal 1 outputnya, ya. Jadi setiap tahapan ini 1 outputnya. Jadi output itu bukan berkaitan dengan kegiatan, tapi tahapannya sebenarnya. Oke. Nah, untuk output kegiatan itu tentu dikaitkan dengan agenda kedua, aneka kan? Jadi ini bedanya, Dek. Jadi isu itu kegiatan itu berkaitan dengan agenda 3, ya. Kemudian output kegiatan tahapannya itu adalah berkaitan dengan agenda kedua. Apabila misalnya isu itu dapat dipecahkan, maka tentu saja ada 2 hal yang diharapkan adalah pencapaian visi misi organisasi dan penguatan nilai organisasi. Itulah sebabnya kenapa di bab 2 sangat penting dimasukkan visi misi organisasi itu. Jadi nanti misalnya kalau adik-adik membuat bantayangnya itu, saya berharap bab 1-nya kalau bisa cuma 1 slide saja ya. Bab 2-nya itu 2 slide, 1 mengenai visi misi, 1-nya lagi adalah strukturnya. Struktur ini penting oleh karena nanti akan orang lihat di mana adik berposisi di situ, ya. Di bab 2 ya, jadi visi misi, kemudian struktur organisasi. Nanti di bab 3 itu terdiri dari beberapa slide ya. Yang jelas saya kira tidak perlu adik-adik jelaskan lagi mengenai anekanya ya. Mengenai mengenai kedudukan dan peran ASN. Jadi saya langsung pada pada teknik untuk bagaimana menetapkan isu itu. Kan ada 2 analisis yang dipakai ya. Yang pertama adalah APKL, yang kedua adalah USG. Jadi bagi kelompok 4 saya kira kita sudah sepakat ada 2 analisis yang akan dipakai. Yang pertama adalah APKL. Jadi 5 disaring ke dalam APKL, kemudian melahirkan 3 isu. Isu ini disaring kembali di dalam USG, melahirkan core isu, ya, core isu.
Jadi hasil yang dicapai antara APKL tidak mesti simetris dengan USG. Boleh saja kebalik, karena kan indikatornya berbeda satu sama lain ya. Jadi bisa saja misalnya di USG itu katakanlah menjadi nomor 1 yang nomor 2 di APKL. Jadi yang perlu dipahami sekalian bahwa USG ini menjadi penapis terakhir menentukan core issue. Ya. Apa yang disebutkan USG itu, itulah yang menjadi core issue yang nanti akan adik-adik lakukan. Nah, setelah evaluasi, adik-adik nanti akan melaksanakan aktualisasi ya. Ini intervensi, jadi ini dikatakan intervensi karena ada konsep yang dibawa ke lapangan. Sehingga dikatakan intervensi ini untuk habituasi ini. Di dalam melaksanakan habituasi ini ada 2 yang menjadi produk dari sekalian. Pertama adalah laporan ya. Laporannya nanti di bab 4 dan 5 ya. Kemudian bukti aktualisasinya. Jadi bukti itu bisa dalam bentuk foto ya, bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk video, ya. Oke. Jadi video itu kan bisa misalnya kalau ada yang melakukan testimoni ya, itu untuk penguatan dan sebagainya. Nah setelah itu akan ada seminar dan terakhir adalah diharapkan nanti setelah seminar ini adik-adik lulus dan akan menjadi PNS yang profesional gitu ya. Amin. Nah ini ada 3 poin yang penting yang perlu saya tekankan sekalian. Bagaimana kita merancang aktualisasi dengan baik dan benar ya. Yang pertama adalah melakukan environmental scanning ya. Jadi yang dimaksud dengan environmental scanning ini adalah peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitasnya. Jadi adik-adik petakan masalah yang menjadi tugas pokoknya seperti apa. Itu dikenal dengan environmental scanning. Saya kira siapapun juga yang namanya ASN pasti ada masalah di kantornya. Ya. Sesuai dengan tupoksinya. Itulah yang coba-coba adik gali angkat dalam isu-isu itu. Kemudian ada namanya problem solving. Yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Jadi adik-adik nanti di dalam membuat kegiatan itu nanti bernuansa problem solving. Kenapa diharapkan adik-adik itu ada satu kegiatan yang dianggap bernilai terobosan. Ya. Karena itu merupakan problem solving sebenarnya. Ya. Ada value yang ingin ditanamkan di dalam kegiatan itu. Kemudian analisis ya. Jadi mampu berpikir konseptual. Mampu mengidentifikasi implikasi dampak dari sebuah kegiatan dan sebagainya. Jadi misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana, kira-kira apa dampaknya terhadap organisasi? Apa dampaknya terhadap tupoksi adik sekalian? Nah, ada 3 hal yang penting lagi yang harus diperhatikan di dalam merancang aktualisasi ini. Yang pertama adalah kualitas isunya ya. Jadi kualitas isu itu adalah bukan hanya kontennya ya, tapi setidaknya memenuhi 3 aspek ya. Yang pertama adalah ada statement. Ya. Jadi statement adalah pernyataan atau masalah apa yang terjadi di dalam tugasnya itu. Yang kedua adalah apa fokusnya sebenarnya. Yang ketiga adalah lokusnya di mana itu. Jadi harus ketiga ini tidak boleh ada satu isu yang tidak ada lokusnya. Jadi kebanyakan yang saya lihat yang saya bimbing selama ini mengabaikan lokusnya gitu. Padahal lokus sangat penting karena itu di mana terjadi kejadian itu. Di mana terjadi masalah itu ya. Kemudian jumlah kegiatan saya sudah jelaskan tadi bahwa minimal 5 dan maksimal 9. Ya. Kemudian kualitas rencananya. Dan yang keempat ada korelasi rancangan dengan aktualisasinya. Maksudnya adalah bahwa apakah rancangan yang adik lakukan itu
itu bisa dilakukan di habituasi nanti. Ya. Jangan sampai nanti ketika adik membuat rancangan, kemudian tidak mampu dijabarkan di dalam habituasi. Ini sangat penting saya jelaskan pada sekalian. Kemudian ini ada analisis isunya ya, analisis untuk menetapkan isu ini kan kita gunakan, mungkin kelompok lain beda ya, tapi untuk kelompok yang kami bimbing ini gunakan 2 analisis. Yang pertama adalah AKPL, di aktual itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan ya. Kemudian kekhalayakannya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi misalnya kalau ada isu yang adik-adik coba kembangkan kemudian tidak menjadi perbincangan orang banyak, itu tidak dikatakan layak yang dijadikan sebagai isu. Kemudian problematik. Isu memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu segera dicarikan solusinya gitu. Ya. Kemudian kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk memunculkan pemecah masalahnya. Jadi yang masuk akal, yang layak untuk diselesaikan selama adik-adik berhabituasi selama 1 bulan. Ini adalah contoh misalnya ya. Contoh. Ini dalam bahasa singkatnya ya. Kemudian analisis yang kedua adalah USG ya. Jadi kita gunakan skala Likert. Tadi ini gue pakai skala Likert ini. Ini juga Likert. Ya. Jadi urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas. Kemudian seriousness ada seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan growth seberapa besar kemungkinan buruknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan sebagaimana mestinya. Ini contohnya. Nah ini sekalian, ini adalah contoh isu yang baik ya. Ini. Jadi setiap isu itu harus memenuhi ini. Ya. Ada pernyataan, ada statement, ada fokus, ada lokusnya. Ya. Jadi contohnya adalah masih lambatnya proses pemberian nomor registrasi. Ini adalah statement. Ya. Kemudian fokusnya apa? Fokusnya pada STP diklat perjabatan. Itu fokus. Kemudian lokusnya apa? Lokusnya adalah pada sub bidang diklat perjabatan lain. Jadi harus memenuhi 3 ini. Jadi kalau ada adik-adik yang membuat isu yang tidak lengkap ini, maka itu dianggap kurang tepat. Ya. Saya tidak katakan salah ya. Kurang tepat. Gitu. Oke? Nah, kemudian ini adalah matriksnya ya. Adik-adik membuat rancangan. Ya. Saya kira adik-adik sudah dapatkan dari pemateri yang lain. Ada kegiatan, tahapannya dan sebagainya ya. Sudah jelas ini. Kemudian ini adalah lembaran coaching dan mentoring ya. Ya. Jadi semua kegiatan itu harus ada harus jelas ya. Lembaran coaching dan mentor. Jadi lembar coach dengan mentor itu sama ya. Sama. Oke, dan sekalian saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin baiknya kita bisa langsung diskusi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut.